Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Irfan, lalu teman saya Gilang, kemudian Abian Zaki dan Dakar Tarmizi. Di sini saya akan mempresentasikan optimal kapasitor placement, solusi efisien untuk sistem distribusi listrik. Penempatan kapasitor optimal adalah strategi penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem distribusi listrik. Dengan mengurangi kerugian daya dan memperbaiki profil tegangan, pendekatan ini menawarkan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi penyedia layanan listrik dan konsumen. Masalah arus reaktifnya yaitu faktor daya rendah. Beban induktif seperti motor listrik, transformator menyebabkan pergeseran fasa antara arus dan tegangan, menghasilkan faktor daya rendah. Lalu penurunan tegangan, aliran arus reaktif yang berkontribusi pada penurunan tegangan signifikan di panjang jalur distribusi. Tegangan yang rendah dapat mempengaruhi kinerja peralatan listrik. Kemudian kerugian daya meningkat. Arus reaktif yang tinggi mengalir melalui konduktor, menyebabkan peningkatan kerugian daya dalam bentuk panas atau rugi-rugi joule. Lalu dampak ekonomi. Secara keseluruhan kerugian daya akibat arus reaktif dapat mencapai hingga 13% dari total daya yang disalurkan. Ini berarti biaya operasional yang lebih tinggi bagi perusahaan listrik dan pemborosan energi yang tidak perlu. Lalu manfaat penempatan kapasitor optimal. Pertama yaitu peningkatan faktor daya. Kapasitor mengkompensasi daya reaktif, menggeser faktor daya mendekati satu sehingga arus total yang ditarik dari sumber berkurang. Kemudian penundaan investasi jaringan. Dengan meningkatkan kapasitas sistem yang ada, kebutuhan untuk investasi baru dalam perluasan jaringan atau peningkatan infrastruktur dapat ditunda. Kemudian yaitu pengurangan rugi-rugi daya. Dengan mengurangi aliran arus reaktif, kerugian joule di saluran distribusi berkurang secara signifikan. Lalu perbaikan profil tegangan. Penempatan kapasitor membantu menjaga tegangan pada tingkat yang optimal di seluruh jaringan, memastikan kualitas daya yang lebih baik. Kemudian yaitu penghematan biaya listrik. Konsumen dan industri dapat mengurangi biaya tagihan listrik mereka, terutama biaya daya reaktif melalui faktor daya yang lebih baik. Lalu di sini ada prinsip dasar penempatan kapasitor, yaitu pemasangan paralel atau shunt. Kapasitor selalu dipasang secara paralel dengan beban induktif dalam sistem distribusi. Tujuannya adalah untuk menyediakan daya reaktif secara lokal. Selanjutnya penentuan ukuran dan lokasi krusial. Pemilihan ukuran kapasitor atau dalam kaviar dan lokasi pemasangannya adalah dua faktor paling krusial. Kemudian kontrol tipe sambungan. Metode kontrol kapasitor misalnya bank kapasitor tetap atau switch dan tetap sambungan W atau delta juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kompensasi. Kontrol dinamis diperlukan untuk menyesuaikan dengan variasi beban waktu nyata. Kemudian metodenya yaitu pertama yaitu aturan praktis atau rules of thumb, pendekatan awal yang cepat berdasarkan pengalaman dan pedoman umum. Kedua yaitu analisis aliran daya, analisis matematis yang komprehensif untuk mengevaluasi kondisi operasional sistem distribusi. Ketiga, algoritma optimasi canggih, penggunaan algoritma komputasi seperti genetik algoritma GA dan praktis swarm optimism atau PSO untuk mencari solusi optimal. Keempat, studi kasus bus paling sensitif. Dalam sebuah studi kasus, penempatan kapasitor di bus paling sensitif dalam sistem distribusi. Nah, di sini ada contoh implementasi algoritmanya. Proses implementasinya inisialisasi solusi. GA dimulai dengan menghasilkan sejumlah solusi acak. Lalu seleksi solusi-solusi yang menghasilkan kerugian daya dan biaya rendah. Kemudian crossover dan mutasi. Lalu juga iterasi. Proses ini diulang selama beberapa generasi hingga ditemukan solusi yang optimal, yaitu konfigurasi kapasitor yang meminimalkan kerugian sistem dan biaya instalasi. Tantangan dan solusi dalam penempatan kapasitor. Pertama yaitu kompleksitas sistem. Sistem distribusi yang besar saling terhubung dan seringkali tidak seimbang. Lalu variasi beban waktu nyata. Beban listrik terus berubah sepanjang waktu. Kapasitor fix mungkin tidak optimal untuk semua kondisi. Ketiga, solusi komunikasi metode. Menggabungkan metode simulasi yang akurat dengan algoritma heuristik dengan meta heuristik memungkinkan solusi cepat dan akurat untuk sistem.
Lalu manfaat. Pendekatan terpadu ini menghasilkan peningkatan efisiensi, stabilitas, dan keandalan sistem distribusi listrik. Dampak ekonomi dan lingkungan. Pertama, yaitu penghematan biaya operasional. Pengurangan kerugian daya berarti perusahaan listrik menghemat biaya bahan bakar. Lalu, penundaan investasi. Dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang ada, kebutuhan untuk membangun gardu induk baru, saluran transmisi, atau menambah kapasitas motor dapat ditunda atau dikurangi. Pengurangan emisi karbon. Efisiensi energi yang lebih tinggi berarti lebih sedikit pembangkit listrik yang beroperasi. Lalu kemudian peningkatan keadaan pasokan. Sistem yang lebih efisien dan stabil cenderung mengalami lebih sedikit gangguan. Nah, di sini adalah hasil implementasi simulasi etap. Pertama yaitu pengaturan optimal kapasitor placement. Pada menu ini terlihat konfigurasi parameter untuk menghitung OCP. Di bagian atas terdapat daftar ukuran kapasitor yang diizinkan mulai dari 100 kilo FAR hingga 200 kilo FAR, lengkap dengan batas maksimum bank dan biaya pemasangannya. Nah, lalu di sini ada yang tengah ini SLD, sistem sebelum pemasangan kapasitor. Gambar ini menunjukkan single line diagram awal sebelum dilakukan optimasi kapasitor. Kita bisa melihat bahwa pada beberapa bus terjadi penurunan tegangan, terutama pada jaringan 4 kV dan 10 kV. Nilai persentase bahwa ditampilkan dengan warna merah menunjukkan bahwa sebagian besar berada di bawah batas normal, yaitu di bawah 100%. Kemudian profil tegangan pada bus 16 hingga 20. Pada bagian ini terlihat beberapa bus seperti bus 16, bus 17, dan bus 20 mengalami tegangan di kisaran 93 sampai 95% yang berarti berada di bawah standar tegangan minimum. Beban induktif besar seperti motor 2500 HP. Lalu, profil tegangan pada jaringan 13 kV. Gambar ini menampilkan kondisi bus pada jaringan 3 kV beberapa bus seperti bus 11, 12, dan bus 19 memiliki tegangan sekitar 94 hingga 97%. Sedangkan bus 13 turun hingga 72,63% yang merupakan titik paling kritis di jaringan ini. Kemudian tampilan sistem setelah optimal kapasitor placement. Pada gambar ini dapat dilihat hasil penempatan kapasitor setelah dilakukan. Proses optimal kapasitor placement di etap di sisi kanan terhadap informasi kapasitor bank yang dihasilkan algoritma, yaitu sebesar 825.40 kilo FAR. Arus operasi sebesar 169,29 arus dengan tegangan rating 2,40 kV dan total kapasitas terpasang 200 kV ampere. Penempatan kapasitor ini bertujuan untuk memperbaiki profil tegangan serta mengurangi rugi-rugi daya. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu berdasarkan simulasi optimal kapasitor placement pada sistem distribusi ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan kapasitor memberi dampak signifikan terhadap kualitas tegangan dan performa jaringan. Sebelum pemasangan, banyak bus mengalami tegangan di bawah standar seperti 72 hingga 95%, terutama pada bus yang memiliki beban induktif besar dan kabel transmisi yang panjang. Melalui proses optimasi di etap, sistem secara otomatis menentukan lokasi dan kapasitas kapasitor yang paling efektif, yaitu total sekitar 8.225,40 kV dengan rating 2,40 kV. Penempatan kapasitor ini berhasil mengurangi kebutuhan daya reaktif, memperbaiki power factor, dan menurunkan rugi-rugi daya pada jaringan. Setelah pemasangan kapasitor, profil tegangan pada bus-bus kritis mengalami peningkatan dan kembali berada dalam batas normal operasi. Secara keseluruhan, penggunaan optimal kapasitor placement terbukti efektif untuk meningkatkan efisiensi sistem, menekan kehilangan daya, serta menjaga stabilitas tegangan pada seluruh jaringan distribusi. Oke, sekian saja dari kelompok saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.